Kristus itu artinya apa? Kristus itu the anointed one kalau Nah, bahasa yang Inggris. diurapi. Yang diurapi. Ya kan? Iya. Kristus artinya kan Mesias. Ya, Betul. Mesias betul. Almasih bukan? Almasih. Kristus sama dengan Almasih bukan? Betul. Kristus itu kan bahasa Yunaninya kan Kristos. Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi kita, Nabi Allah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah bagi beliau, serta bagi keluarganya dan para sahabatnya. Para saudara-saudari seiman. Wih, mantap. Asik. Udah Pemirsa. kayak Pak Ustadz tuh. Nih, Terus. lagi di bawah nih. Oh iya. Saudara-saudari seiman, kembali lagi bersama saya. Siapa namanya? Saya Coki, udah lama nggak ketemu ya di channel Donditan ya dan di channel Geraha Mualaf Jakarta. Hari ini saya punya ada kesempatan yang alhamdulillah bertemu dengan yang lagi ngetop nih. Ngetop. Yang lagi ngetop. Wah, bukan main nih ya. Terus? Ko Donditan, assalamualaikum. Ko Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Tumben lu, Cok. Kemana aja lu? Mentang-mentang udah punya anak kecil. Woi. ya fokus kok. Alhamdulillah ya. Iya, Oh, ya. Udah berapa bulan sekarang anaknya? alhamdulillah menuju 5 lah. 5 tahun apa 5 bulan? Menuju 5 bulan. Oh, baru 5 bulan. 5 Oh, tahun. pantesan jarang kesini. Iya, fokus. Sehat ya anaknya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Jadi gini kok. Gimana kabar? Udah ngobrol dari tadi baru nanya apa kabar. Alhamdulillah. Waduh, denger-denger udah Ngopi dulu kita, ngopi dulu. ngopi silakan ngopi. Ya udah, terus apa? Kau denger-denger ini nih, udah ngisi di mana-mana nih. Alhamdulillah. Ngisi kajian. Saya sih gini, jadi ya lambat laun saudara-saudara kita yang muslim tuh akhirnya bisa menerima yang namanya dakwah kristologi Oke. atau dakwah tauhid ya. Oke. Ya alhamdulillah kan berarti mereka sudah mulai menerima gitu. Oke. Karena belum semua saya tahu Ya. saudara-saudara kita yang muslim itu bisa menerima bahwa kita belajar kitab lain. Oke. Nah, memang ini fardu kifayah ya. Iya. Jangan semua muslim belajar kitab lain, nggak boleh. Iya, tidak wajib. Tetap harus yang wajib adalah Quran. Iya. Jadi kalau yang mengenai kristologi itu ya fardu kifayah aja. Kalau Oh. saudara yang melakukan ya sudah. Tapi kalau untuk umum ya hanya sekedar mengetahui boleh. Karena apa? Penting juga karena untuk mencegah upaya-upaya pemurtadan, gitu kan. Oke, iya. Terus Nah, udah makin ngetop ngisi di mana-mana selain belum ngetop lu lebay aja lu ngetop. kan udah kajian di mana-mana, di masjid-masjid udah banyak lah kabar itu. Terus di berbagai media besar lah ya, yang podcaster ternama kita udah tahu. Belum lah, Ko Dendi udah belum semua lah. diundang, ya kan. Ada tanggapan baru lagi nggak kok yang mungkin kan sebelum ini kan juga banyak tuh tanggapan dari mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita dari yang belum berislam. Sekarang kan udah makin terekspos nih, Ko Dondi. Ada lagi nggak yang paling banyak itu seragam gitu, tanggapannya seragam. Oh, gimana? Ngapain sih lu ngurusin agama orang lain gitu? Oh. Selalu begitu. Ya. Nah, mungkin yang ngasih tanggapan itu mungkin wawasannya kurang luas. Oh. Ya kan? Bahwa yang ngomongin agama lain kan bukan cuma kita doang. Dari kalangan Kristen juga banyak yang punya channel yang ngomongin agama orang lain, yang ngomongin agama Islam banyak kan? Iya sih. Banyak kan? Iya. Apa perlu saya sebutin channel-channelnya di sini? Oh, kayaknya nggak perlu. Nggak usah ya. Nggak usah. Satu itu. Kedua, saya dari dulu kan sudah berapa kali ngomong. Kita melakukan kajian ini, kita bikin konten ini, bukan kita kepo ngurusin orang lain, agama orang lain, bukan. Tetapi kan upaya pemurtadan itu masih ada. Dan masih banyak. Kelihatan nggak kelihatan, nyata nggak nyata, diakui nggak diakui, masih ada. Ya kan? Orang gua hampir tiap hari terima tamu di sini. Itu non-muslim ada? Banyak yang belum muslim, ada yang muslim, ya. Keluarganya ada yang mau murtad, pacaran, ada yang udah hamil, macam-macam lah gitu-gitulah. Subhanallah. Jadi yang gitu-gituan kan juga siapa yang bisa membantu kalau bukan orang yang kenal dengan agama
di luar situ, gitu. Iya, Yang iya. sebelah itu Iya maksudnya. sih, betul sih. Kalau keluarga-keluarga yang misalnya anaknya mau murtad, kalau dia ke Pak Ustadz, ya Pak Ustadz itu paling bisa memberikan apa? Ilmu-ilmu tentang Islam. Iya, Tapi ilmu tentang Kristennya kan Pak Ustadz mungkin belum terlalu belum paham Iya, gitu belum kan. paham. Nah, jadi ya pentingnya Kristologi di situ gitu loh. Oh, iya. Lagi pula kan di STT ada Islamologi. Oh, ada ya? Pakai nanya lagi lu. Di STT ada Islamologi. Oh. Mereka boleh belajar Islamologi, kenapa kita nggak boleh belajar Kristologi? Berarti harusnya boleh dong. Wajib, Wajib. fardu kifayah. Fardu kifayah. Iya, bukan fardu ain lah. Oh, berarti masih ada ya tetap tanggapan-tanggapan miring ya, tanggapan negatif Masih, ya. masih. Termasuk Yang ngancam juga ada. yang ancam juga ada. Yang ngajakin berantem juga ada. Uh. Ngajakin berantem? Lu dianggap lu ya. Berarti Kodondi dianggap musuh nih. Iya, dia ke musuh. Makanya gue bingung kasihlah musuhnya di mana gitu. Gue udah coba untuk jaga wibawa. Oh gitu ya. Tapi akhirnya gak bisa juga. Lo kan ya kalau memang mereka nganggap saya musuh, kasihlah musuhnya di mana? Kok ngajakin berantem gitu? Kok ngancem-ngancem gitu? Udah gitu mending kalau nggak keluar kata-kata kotor. Oh, keluar kata-kata kotor juga? Kata-kata kotornya banyak. Nah kan di Bible juga ada ayat-ayatnya. Nggak boleh ada kata-kata kotor. Tapi mau ketunjukin? Nggak salah ya. Tapi kalau kata-kata binatang ada? Ya, bahkan ada yang lebih parah dari binatang lah. Kata-kata apa genital juga banyak. Waduh. Itu sebenarnya di luar etika lah. Ginilah. Kita sebenarnya juga kita tidak perlu mengeneralisasi lah ya. Oke, iya. Orang-orang Kristen itu banyak yang orang-orang baik. Iya. Ya. Banyak. Nyokap lu baik nggak? Baik banget. Baik banget pasti kan. Alhamdulillah. Keluarga besar saya juga baik. Iya. Keluarga besar yang lain juga, yang saya tahu juga banyak yang baik-baik. Jadi rata-rata kebanyakan orang-orang Kristen juga orang-orang baik. Cuman yang kita lakukan ini kan untuk menepis atau untuk membendung upaya pemurtatan. Karena upaya pemurtatan kan orang ada ayatnya. Iya, ada Ya kan? jelas. Jadi yang kita lakukan ini ya untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan itu. Jadi kalau yang panas, yang curhat banyak. Tapi kan sebenarnya kalau secara etika boleh aja dong kita ya berkontak ya, berkomunikasi antar umat beragama ya. Ya boleh, orang customer gue juga masih Kristen semua. Iya, maksudnya. Dan gak ada masalah. Apakah ketika berkomunikasi saling ngobrol antar berbeda lintas agama harus dengan kata-kata yang kasar? Apakah harus seperti itu ya? Kalau kita di Islam kan diajarin kan harus berdebat dengan cara yang paling baik. Wah, ada tuh dalilnya. Ada kan ayatnya kan? Ada. Kalau berdebat dengan cara yang paling baik, boleh nggak ada kata-kata kotor? Nggak boleh, ya, jelas. Boleh. Itu. Nah, kenapa mereka yang punya ajaran kasihlah musuhmu malah mengeluarkan kata-kata kotor? Berarti mereka nggak tahu ayat-ayat di Bible tuh gimana? Mungkin beberapa saudara kita ada yang belum membaca Bible. Terlalu semangat lah ya gitu. Ya, terlalu semangat. Terlalu semangat membela agamanya. Sampai nggak tahu kitabnya gitu. Banyak yang begitu, banyak. Ya, saudara kita yang Muslim juga mungkin ada yang kelewat batas juga mungkin ada. Ya, itu kita juga nggak benarkan. Biar bagaimanapun, mau Kristen, mau Islam, mau Buddha, Konghucu, Hindu, semua adalah saudara sebangsa setanah air. Ya, betul. Ya. Kalau di dalam rangka apologetika, ya masing-masing harus paham sesuai dengan posisi masing-masing. Ya. Kalau memang di dalam agamanya salah satu agama tertentu yang masih melakukan upaya pemurtatan dengan atau yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah beragama, berarti ada sekelompok orang yang sedang melanggar aturan pemerintah. Gitu aja. Ya. Kan ada SKB nomor 1, ada 79. Nah, gitu. Jadi ya menurut gue ya biasa-biasa aja lah. Berarti kalau orang-orang yang mencaci gue, yang menghina gue, itu berarti orang-orang yang belum tahu konteks secara utuh gitu loh. Toh kita nggak pernah komplain, Andre bikin Andre Tunggal bikin reaction mulu kan, gue juga nggak komplain. Gue juga gue diemin aja. Iya. Gue tahu dia sedang membentengi akidah umat Kristen. Dan ya, itu bener kan? It's okay ya, nggak apa-apa. Ya buat gue ya terserah dia, itu hak dia. Dengan role-nya dia sebagai seorang pendeta mungkin ya kan? Ya memang harus begitu. Harus begitu. Ya, kalau enggak malah aneh kan? Iya, jadi kalau gue nggak bikin konten ada orang sahadat di sini malah Andre Tunggal nggak ada konten malah. Ya kan kita rahmatan lil alamin. Iya. Justru karena kita dakwah kita dan direction dia jadi bahan reaction. Iya. Jadi ada konten kan? Ada konten. Dapat duit juga berarti. Dapat duit, alhamdulillah kan. Alhamdulillah juga. Masih bisa makan berarti ya. Masih bisa makan. Ya. Iya.
alhamdulillah juga saudara kita jadi Iya. punya makan, ada makan. Lebay lu. Aduh. Terus mau ngomongin apa nih? Aduh, jadi gini kok terkait dengan serangan nih. Mungkin Serangan apa? aduh. Kita kan ya kita tahu sendiri lah, Ko Dondi, saya juga mantan dari pemeluk agama. Susah amat ngomongnya, mantan kafir gitu. Susah amat ngomong. Ini lagi jaga wibawa. Oh, jaga wibawa. Udah jarang nongol. Ya kan? Lu udah ke PRT aja jaga wibawa. Iya. Jadi Kenapa? kita kan sebagai Ini kok catatannya banyak sih? Nyatet apa itu? ya ini buat jaga wibawa aja ini. Kayak mahasiswa nyatet-nyatet. Jangan dipatain mulu dong. Oh. Oke. Jadi gini, Terus? kita kan sebagai orang yang sebelumnya belum muslim, sekarang menjadi seorang muslim, ada suatu tuduhan yang sebenarnya specifically memang ditujukan kepada kita sebenarnya. Apa itu? Ya secara umum juga sih dituduhkan kepada muslim sih. Bahwa kita yang menganut atau memeluk ajaran Islam atau ketika kita menjadi muslim, itu artinya kita adalah antikris. Antikristus. Apalagi kita yang dulunya merupakan seorang Kristen, kita Kristiani, kita lalu menjadi seorang muslim. Wah, ini udah meninggalkan Yesus, gitu kan? Udah gitu Yesus jadi antikristus. jadi antikristus, gitu kan? Padahal mungkin kalau menurut saya bukan meninggalkan Kristus, kan kita tahu kan. Itu udah bahasannya udah banyak lah di mana-mana kan. Kita bukan meninggalkan Kristus. Cuma karena kita tidak beriman atau tidak menganggap Yesus adalah Allah, adalah Tuhan, kita semata-mata langsung dicap antikristus gitu loh. Itu gimana kok menurut Ko Dondi? Nah, sekarang kalau antikristus berarti kan Kristus itu artinya apa? Kristus itu the anointed one kalau bahasa Inggris. Yang diurapi. Ya kan? Iya. Kristus artinya kan Mesias. Ya, betul. Mesias, betul. Almasih bukan? Almasih. Kristus sama dengan Almasih bukan? Betul. Kristus itu kan bahasa Yunaninya kan Kristos. Kristos adalah Mesias atau yang diurapi atau Almasih, ya kan? Ya. Pertanyaan gue nih, Kristos itu sama dengan Theos nggak? Oh, beda. Nggak ada, sebenarnya jauh banget. Kalau Kristos itu bukan Theos kan? Bukan. Berarti kalau kita Islam, kita menganggap Nabi kita, Nabi Isa, sebagai Almasih atau sebagai Kristus, terus kita antikristusnya di mana? Antikristusnya? Nah kan kita bahkan di Quran kan disebutkan Nabi Isa Almasih. Almasih itu Kristus. Iya. Terus kita bisa disebut antikristus tuh artinya di mana? Orang kita nyebut Isa aja dengan Almasih. Ya gitu. makanya baca Bible kok. Baca Bible. Nih Ko Dondi kurang urapan. Gue nggak bisa tahan. Belum dijamah Roh Kudus maksudnya? Iya. Ko Dondi mungkin belum dijamah Roh Kudus. Dan gitu ketika membaca Bible tidak dengan itu naungan Roh Kudus. Coba dibuka kok 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. Oh, lu yang bacain bukan gua. Kan gini sebelum kita buka ini ya. Kristus sama dengan kan yang diurapi atau apa namanya? Almasih. Ya. Kristus tidak sama dengan Theos. Ya, betul. Kristus itu manusia. Iya. Bukan Tuhan kan? Bukan. Nah, kita menganggap Nabi Isa Almasih sebagai manusia, bukan Tuhan, bukan Allah. Oke. Aku kita yang disebut antikristus gimana? Nah, enggak, pokoknya Kristen, baca dulu firmannya. Ya sebentar. Kristen menganggap Yesus Tuhan. God. Tuhan. Kristen menganggap Yesus sebagai Kristus dan Tuhan. Ya. Kristus dan Theos. Ya, betul. Berarti Kristos buat Kristen artinya Yesus itu juga Theos. Ya. Sedangkan kita tahu artinya Kristos bukan Theos. Berarti kalau begitu yang antikristus yang mana? Kristen apa Islam? Belum bisa ngomong. Paham maksudnya? Iya, paham. Coba kita buka ayatnya. Dari apa? Ya, mungkin kita harus 1 Yohanes membaca firman supaya diterangi. Emang ini firman? Jangan begitu dong. Coba kita baca dulu. Lu yang baca deh, tampilin. Oke, kita baca sama-sama. Ayat 1 sampai, ya mau sampai 6 juga boleh. Ya, ini judul perikopnya, Roh Allah dan Roh Antikristus. Hmm. Ya.
Ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Terus? Dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Oke, kita lihat nih ya dari ayat 1 nih. Oke. Saya nggak berusaha menafsirkan. Oke. Saya juga tahu atau paham tafsir Kristen bagaimana. Oke. Sekarang yang kita lihat di sini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak apa nih? Nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Iya. Jadi kata roh di sini itu artinya juga bisa nabi kan? Ya. Betul kan? Bisa. Karena disuruh ujilah roh-roh itu. Di sini ada lagi sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Poinnya pertama ya. Jadi roh itu juga artinya bisa nabi. Iya. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Berarti setiap nabi dong. Bisa dong? Bisa. Setiap nabi yang mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Iya. Karena nabi kan ada roh. Iya. Ada roh. Sekarang Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang menceritakan tentang Nabi Isa Al-Masih di dalam Quran. Nabi Isa Al-Masih itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Nabi Muhammad mengabarkan bahwa Nabi Isa Al-Masih itu adalah seorang manusia, pure. Manusia? Manusia. Hamba Allah kan? Hamba Allah. Bukan Tuhan kan? Bukan Tuhan. Balik lagi ayatnya, buka lagi. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nabi Muhammad SAW mengabarkan, menceritakan wahyu yang diterima, yaitu bahwa Nabi Isa Al-Masih sebagai hamba Allah. Hamba Allah. Berarti bukan Allah kan? Bukan Allah. Sebagai manusia kan? Manusia. Berarti berasal dari Allah nggak? Berasal. Nah. Berasal dari Allah. Berarti Nabi Muhammad ya benar-benar yang valid. Sekarang ayat-ayatnya yang di dalam PB, terutama yang di Perjanjian Baru, yang dianggap sebagai tulisan Paulus, yang walaupun penerjemahannya tidak konsisten, ya khususnya contoh misalnya di Roma 9 ayat 5, terus kemudian 2 Petrus 1 ayat 1 kalau nggak salah. Ditampilin dulu. Itu disebutkan apa? Ia atau Yesus adalah Allah. Adalah Allah. Berarti ia selain manusia dia juga Allah kan? Juga Allah. Berarti kalau begitu yang mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia dan Allah berasal dari Allah nggak? Berarti enggak dong? Tunjukin dulu kok coba. Gue tunjukin. Ya, tunjukin dulu. Roma 9 ayat 5. Jangan-jangan ini bukan ini. Memang ini bermasalah penerjemahannya karena beda versi, ada yang berbeda penerjemahannya. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias. Mesias siapa? Yesus kan? Ya. Dalam keadaannya sebagai manusia kan? Ya. Manusia nih ya? Ya. Yang ada di atas segala sesuatu. Ia siapa? Ia adalah. Ia siapa? Ianya. Iya. Mesias itu kan? Mesias ya. Iya, berarti kan Yesusnya kan? Iya. Berarti kalau gua ganti Yesus adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya, berarti Yesus Allah bukan? Iya, kalau di sini. Berarti kalau di sini ayat ini kan Yesus tidak hanya sebagai manusia, tapi dia juga Allah. Betul? Ya. Berarti kalau begini bertentangan nggak tadi yang sama 1 Yohanes 4 ayat 1? Bertentangan ini. 1 Yohanes 4 ayat 1. Iya. Kita balik lagi. 1 Yohanes 4 ayat 1. 1:6. 4 1 ayat 2 ya berarti ya? Iya. Nah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ini cuma sebagai manusia loh, bukan sebagai Allah loh. Iya. Berarti yang Roma 95 itu berasal dari Allah nggak? Berarti enggak dong? Enggak. Karena nggak sejalan ya. Nah, itu maksudnya. Selaras ya. Di sini
ada nggak kata-kata bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia dan Allah? Nggak ada ya. Nggak ada kan? Atau sebagai manusia dan Tuhan? Nggak ada. Nggak ada juga. Oh, tapi kan ini kok. Mungkin Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Berasal dari Allah gitu. Ya cuman berasalnya juga. Kita juga semua berasal dari Allah. Oh iya. Nanti Paulus juga bilang kita semua juga berasal dari Allah loh. Oh iya. Ada ayatnya nanti. Betul. Okay. Tapi poin kita sekarang adalah yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, nggak ada ya kata-kata dan sebagai Allah ya. Dan Allah nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Itu berasal dari Allah. Berarti kalau yang mengaku Kristus sebagai datang sebagai manusia dan Allah, berarti bukan berasal dari Allah dong. Bukan valid berdasarkan dari Allah. Sekarang Konsili Kalsedon 451 Masehi mengatakan apa? Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Oh. Ya. 100% manusia, 100% Tuhan. 100% manusia. Berarti kalau ada akidah Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah, cocok nggak dengan 1 Yohanes 4 ayat 2? Ya, enggak. Ya nggak cocok dong. Kalau di sini kan cuma sebagai manusia, nggak ada Allahnya. Sedangkan konsili kalau cuma berasal dari Allah, setiap kita juga berasal dari Allah. Allah juga. Gimana dong? Ya. Tutup dulu. Okay. Sampai di sini, paham? Paham sih sampai sini. Ya. Lagi nih. Bentar, nanti kita kuatin. Nanti jangan sampai kita dibilang asumsi. Gitu. Waduh. Bentar ya. Di tulisan-tulisan Paulus, kita juga disebut berasal dari Allah. Wah, coba buktinya mana? Bentar. Tunjukin. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu apa itu? Berasal dari Allah. Nah, kita berasal dari Allah nggak? Menurut 1 Korintus 11. Menurut 1 Korintus semua manusia berarti berasal dari Allah. Berasal dari Allah, ya. Betul. Yesus juga berasal dari Allah. Termasuk Yesus. Ya. Gua asumsi nggak berarti? Enggak. Ada ayatnya kan? Ada. Iya, betul. Nah, berarti kalau begitu kita kembaliin lagi. Karena Kristen menganggap Yesus tidak hanya sebagai manusia, tetapi juga sebagai Tuhan. Islam menganggap Yesus atau Nabi Isa Al-Masih hanya sebagai Al-Masih atau manusia. Berarti yang antikristus siapa? Gitu aja. Yang bukan Islam sih. Ya bukan Islam yang jelas. Berarti anggapan bahwa Islam itu atau seorang Muslim itu adalah antikris salah ya? Kecuali kalau mungkin kalimatnya begini, apa ya? Antikristos dan teos gitu. Baru kita antikristos dan teos. Tapi kalau cuma antikristos doang, kita tidak antikristos. Kita tetap menganggap Yesus, kita beriman bahwa Yesus adalah Kristus. Iya, justru kita beriman bahwa Yesus adalah Kristus. Tetapi Kristusnya ya nggak ada kan Kristus sebagai teos. Iya. Nggak ada Kristus sama dengan teos. Ya sebenarnya kan? Sesuai aja dengan apa adanya aja, dengan role dan jabatan beliau gitu kan. Sedangkan Kristen menganggap Yesus sebagai Kristos dan teos. Double job. Waduh. Duenatur. Beda. Duenatur. Gitu bedanya. Tolong dipikirin baik-baik. Siapa yang anti Kristos kalau begitu? Siapa ya? Lo ya dong. Ya. Make sense nggak? Make sense. Lu jangan bilang make sense karena lu Muslim lu. Oh enggak. Ya. Enggak. Ini kita dari teksnya aja. Iya, dari teks. Kita nggak menganggap kok Isa sebagai teos. Enggak. Berarti kita kan nggak anti Kristus. Enggak. Justru kita kan, ya emang kita tuh sebagai seorang Muslim memang sudah sepatutnya beriman pada Yesus atau Isa. Kita tidak bisa disebut sebagai Muslim kalau kita tidak beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Iya. Betul kan? Makanya. Termasuk Nabi Isa Al-Masih. Makanya ketika saya dapat ada narasi, dasar jadi antikristus. Hah? Dari mana? Dari mana? Antikristus. Nah itu. Kita balik lagi ke 1 Yohanes tadi. Kan jelas. Kita nggak mengada-ngada. Iya. Nah, berarti kalau begitu, kalau dianggap Paulus menganggap Yesus sebagai teos, berarti Paulus antikristos nggak? Bisa dibilang sih antikristos. Iya dong? Iya. Antikristos. Terserah dari tadi yang Roma 9 ayat 5. Kalau memang terjemahan yang mau dipakai yang seperti itu, di mana di situ kalimatnya Paulus menganggap Yesus sebagai teos, berarti dengan kata lain Paulus antikristos.
Iya. Karena Paulus tidak menganggap Yesus hanya sebagai Kristus, tapi juga sebagai Theos. Karena apa yang dikabarkan oleh Yesus, apa yang diperkenalkan, dia memperkenalkan dirinya ya hanya sebagai manusia gitu loh. Kalau misalnya ada pembelokan atau penambahan, itu kan berarti artinya Ya. kontra dengan beliau Yesus sendiri kan? Sebentar. Gue cariin lagi nih ya. Keluar lagi nih. Kemarin apa sih? 1 Petrus apa 2 Petrus ya? Tentang apa? Ya itu, sama aja kayak apa? Paulus menganggap Yesus sebagai Theos. Yang satu Allah, satu Tuhan itu? Bukan ya? Sebentar. Belum dibuka sini. Apa ya? 2 Petrus 1:1, sorry. Ini gue bukain ya. 2 Petrus 1:1. Karena keadilan. Ini TB. Nih. Bentar. Bisa ditampilin? Tampilin. Ya. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kalau ngelihat begini, yang digarisbawain, keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, berarti Yesus Kristus adalah Allah dan Juru Selamat kan? Berarti di sini kan dianggapnya Yesus sebagai Allah kan? Kalau yang KJV kan ini, God and our Savior, ya kan? Coba, ini lihat terjemahan lain nih. NLT, New Living Translation. This faith was given to you because of the justice and fairness of Jesus Christ, our God and Savior. Ya. Berarti Yesus adalah God and Savior. NIV. To those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Berarti di sini Jesus Christ adalah God and Savior kan? Coba lihat. Ini NAB. NABRE. New American Bible Revised Edition. Baca nih. May grace and peace be yours in abundance through knowledge of God and of our Lord. Jadi di sini ada God, ada of God and of Jesus Christ, our Lord. Beda nggak sama yang tadi? Beda dong ini. Hah? Beda nggak? Beda. Berarti kalau di sini ada pemisahan ya? Ada dua entitas ya di sini ya? Di sini ada knowledge of God, berarti ya Tuhan, Allah. And knowledge of Jesus. Diterjemahkan oleh Kristen kan Allah tuh, God tuh. Jesus-nya our Lord, ada of Jesus-nya. Ya. Berarti ada of God dan ada of Jesus. Berarti knowledge of God and knowledge of Jesus our Lord. Nah. Beda kan? Berarti di sini Jesus-nya God bukan? Bukan. Lord. Tahu bedanya? Tahu. Hendritan gua kasih ini, buang gitu. Tapi kitab suci dibuang ya? Harus dibuang. Kitab suci harus dibuang. Kalau yang nggak sesuai dengan Hendritan dibuang, harus dibuang. Waduh. Nah, Hendritan kan cuma TB1. Sama TB2 dibilang ada beda aja, buang gitu. Bisa bedain ya? Ya bisa. Ini yang di sini, tampilin lagi. Kita pastiin dulu. Di sini ada God, Jesus Christ, our God and Savior. Di sini ada di bawahnya NIV ada God and Savior Jesus Christ. Yang di sini NABRE atau NABRE, God and of Jesus our Lord. Beda ya? Ya. Ada footnote tuh di bawahnya tuh. Simon Peter on the authorship of 2 Peter, see introduction on the spelling here of the Hebrew name Simon. Confirm Acts 15:14. The greeting is especially similar to those in 1 Peter and Jude. The words translated our God and Savior Jesus Christ could also be rendered our God and Savior Jesus Christ. Confirm 2 Peter 1 verse 11, chapter 2 verse 20, chapter 3 verse 2 and 18. Chapter 18. Nah, itu ada ininya. Jadi kalau dianggap saya berasumsi, di bawah tuh ada linknya. Coba itu kotaknya digeser dikit biar pemirsa kalau mau yang ngecek. Nah, itu ya. Untuk ngecek yang di bawahnya ada link tuh. Ada footnote seperti ini. Jadi ada penerjemahan yang lain daripada yang NABRE. NABRE itu adalah New American Bible Revised Edition. American Bible. Oke. Jadi
Nah, ini sih mungkin udah kajian lain lah. Nah, ini menarik nih. Ini menariknya gini. Kalau di sini kan ada kata God nih. Oh, iya. Ya. Iya. Di sini juga ada kata God kan? God, ya. Di sini ada kata God kan? Iya. Di yang bahasa Indonesia juga ada kata Allah kan nih? Iya. Allah dan Juru Selamat Yesus Kristus. Kalau Allah dan God, bahasa Inggris, itu diterjemahkan dari kata apa Yunaninya? Allah, Theos. Theos. Ya kan? Theos ya? Theos, ya. Gue punya teman baik. Teman baik gue, lu tau kan? Siapa? Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus. Lihat di sini. Ada kata Theo ya. Oh iya. Theo ini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang TB kan menjadi Allah. Allah. Ya, dalam bahasa Inggris jadi God kan. Ya. Theo kan. Jangan tampilin dulu. Oh, lagi nge-freeze. Coba. Kita coba buka di Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus. Okay. Kalau Theos, ada nggak di ayat itu di Codex Sinaiticus? Ternyata nggak ada. Oh, nggak ada. Nah lo, gimana? Bisa lihat nih. Itu coba, bisa? Udah bisa belum? Udah, ini kita lihat nih. Oke. Sebentar. Ini ya tadi ya. Nah, ini sih. Ini nih. Codex Sinaiticus. Lihat di sini. Ini ada ayatnya, ya. 2 Peter chapter 1 verse 1 kan. Di sini ada kotak yang saya tandain nih. Ini adalah ayat 2 Petrus pasal 1 ayat 1. 2 Petrus pasal 1 ayat 1 betul. Di sini kan harusnya ada kata Theos kan? Ada harusnya. Mana? Ini ada satu kata yang saya tandain kotak lebih kecil di sini. Ini KY, tulisannya seperti KY ya. Yeah. KY itu adalah singkatan dari Kyrios. Oh. Ini singkatan ini disebut sebagai nomen sacrum nih, lihat nih. Singkatan juru tulis Yunani. KY itu singkatan dari kata Kyrios. Oh. Kalau Kyrios ke bahasa Inggris jadi apa? Lord, bukan God. Nah. Waduh. Terus kenapa di sini bisa ada Allah, ada God? Di sini ada kata Allah. Di sini ada kata God. Dari mana God-nya? Oh. Berarti aslinya itu adalah Lord and Savior ya? Iya. Berarti yang Nabre pun sebenarnya nggak terlalu bagus ya? Nggak terlalu... Ya, dia mungkin dia sudah mengikuti terjemahan-terjemahan yang terakhir. Mungkin dari Textus Receptus. Tapi kalau Codex Sinaiticus kan kita tahu sendiri, itu adalah naskah yang paling tua yang bisa disimpan manusia sampai saat ini. Nggak ada kata Theos. Ada Theos. Terus dari mana ada God? Iya. Halo, gitu. Ya. Berarti Nabre nggak mengikuti Sinaiticus ya? Tapi Nabre jujur. Terjemahannya bisa berubah. Oh, gitu. Iya. Jadi, apakah betul Paulus menganggap Yesus sebagai Theos? Sebenarnya sih kalau berdasarkan Codex Sinaiticus tidak, gitu. Karena tidak ada kata Theosnya. Dianggapnya Lord. So, kumaha, damang. Balik lagi berarti, ya. Berarti Paulus sebenarnya tidak menganggap Yesus sebagai Theos. Theos bukan. Oke. Kristen menganggap Yesus sebagai apa? Kristos dan Theos. Ya, kita lihat tadi terjemahannya kan. Islam hanya menganggap Isa atau Yesus hanya sebagai Kristos, bukan Theos. Kalau begitu, yang antikristos yang mana? Waduh. Nah, ini agak berat nih. Paham kan maksudnya? Iya, paham. Kalau mengarah kemana? Iya, saya sih nggak bilang apa namanya umat Kristen nggak ada yang tahu masalah hal ini. Iya. Mereka pasti tahu. Kalau yang akademis pasti tahu. Ya. Dan banyak juga orang Kristen yang tahu Codex Sinaiticus. Banyak, pastilah harus tahu lah. Harus tahu dong. Tahu. Kalau apologet harus tahu. Harus tahu. Sekarang buka Codex Sinaiticus. Tinggal buka 2 Petrus pasal 1 ayat 1. Ada nggak kata Theos? Gitu aja. Mantap. Terjawab nggak? Terjawab. Terjawab dengan baik apa terjawab dengan ragu-ragu? Alhamdulillah terjawab nih. Aduh. Yang Roma 9 ayat 5 juga begitu. Tetapi apa namanya? Penerjemahannya ditilik dari gaya bahasanya Paulus, itu dari semua surat-surat Paulus ternyata tidak seperti itu maksud Paulus. Nah, itu udah ada kajiannya sendiri lah. Saya udah kasih di kuliah. Mantap. Masya Allah nih teman-teman nih. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya siapa yang antikristos? Jawab sendirilah. Masih Islam kan ya antikristen? Kalau saya berani katakan Islam tidak antikristos.
Karena Islam tidak menganggap Yesus sebagai Theos, hanya Kristus. Tapi kok gini kok, walaupun pada akhirnya, oke lah, ya udah kita ikutin aja. Yesus adalah Theos. Menurut Kristen. Oke lah, kita mengalah. Yesus adalah Theos, adalah God, adalah Tuhan dalam arti yang Tuhan sejati. Manusia, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Oke, terus? Tapi dia Tuhan yang jadi manusia. Otomatis dia mengambil rupa sebagai salah satu ras lah, atau salah satu suku di muka bumi ini. Iya dong. Yesus orang Yahudi. Bukan yang Lewi. Ya, secara umum dia adalah bangsa Yahudi, bangsa Israel. Kaum Yahudi, ya, bangsa Israel kan? Gitulah. Berarti gimana tuh ya? Apakah Tuhan? Lu mancing lu ya? Gue tahu arahnya kemana, gue tahu. Arahnya kemana emang? Jadi artinya yang mungkin saya tangkap gini. Berarti Tuhan di dalam pandangan Kristen itu kan sudah menjelma jadi manusia. Iya. Menjadi manusia artinya dia harus memilih ras tertentu dong. Tentu. Iya dong? Iya. Karena Yesus orang Israel atau orang Yahudi, bukan ras yang lain, bukan ras apa istilahnya Eropa, Afrika, Asia, ya. Berarti kan apa kalau gitu? Berarti ada pembedaan ras dong. Berarti Tuhan itu punya ras, punya suku. Iya. Tuhan punya artinya suku. Tuhan memilih ras tertentu. Dan pada kenyataannya, maksudnya gini. Berarti kalau Tuhan mengambil bentuk manusia dengan ras tertentu, berarti Tuhan itu adil nggak sama ras yang lain? Waduh. Loh, iya dong. Kan Muhammad Ali keluar dari Kristen karena dia bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa Yesus kulit putih, mata biru?" Gua dulu sebagai Kristen Cina juga dalam hati gua, kenapa Tuhan gua bule gitu. Gue juga pengen Tuhan Cina gitu. Lu dulu nggak pengen punya Tuhan orang Batak? Pengen nggak? Nah, sebenarnya sih gue prefer bule aja sih. Oh, bule aja. Ya, nggak apa-apa. Biar mancung gitu. Iya. Okay. Biar mancung. Biar nggak malu-maluin lah gitu ya. Matanya biru gitu ya. Bule, padahal bukan bule ya. Harusnya bukan. Yahudi bukan bule. Bukan Kaukasian ya, bukan European ya. Iya, artinya bukan ras, bukan Edom lah istilahnya. Bukan bangsa Edom. Bukan bangsa Edom. Iya. Rambutnya nggak pirang lah. Dia adalah orang Timur Tengah. Justru orang Semitik ya? Semitik. Nah, kalau Semitik terus digambarkan sebagai bule, berarti ada apa? Saksi dusta. Ada beberapa ahli yang mencoba merekonstruksi wajah Yesus. Kita lihat aja di YouTube. Ini maksudnya apa nih? Kita lihat aja. Oh, silakan. Real Jesus kali ya. Nah, ini. Coba tampilin. Nih, ada yang mencoba merekonstruksi wajah Yesus. Begini. Ini bukan saya loh ya, ini saintis loh. Yang mencoba merekonstruksi wajah Yesus loh. Ini tulisannya scientists have recreated. Recreated. Using Semit. Coba kita lihat. Is this the real face of Jesus? Forensic expert use ancient Semit skulls to reveal what Christ may have looked like. Jadi ahli-ahli forensik menggunakan tengkorak-tengkorak bangsa Semit untuk mengungkapkan bagaimana Kristus asli gitu. Nah, seperti ini. Kayak. Ya ini memang kelihatan orang Timur Tengah. Ah, ini website Muslim kali ini. Website Muslim. Apa tuh? Mail online. dailymail.co.uk. Ya. Oh. Terus kalau kita lihat, misalnya nih, kita nggak usah pakai real dah. Apa namanya? Jesus saja. Nah, kita lihat. Kan lain-lain tuh mukanya, beda-beda. Iya, lain-lain. Yang kebanyakan dilihat sama kita kan mukanya muka-muka Kaukasian. Bule. Iya, European, iya kan? Atau apa ya? Jesus face. Oh, ini mah yang balik lagi tadi ya.
Enggak, yang kan ada muka-muka yang dari seluruh dunia tuh. Jesus Faces kalau coba kok. Ini ya. Coba. Ada yang itu. Nah, itu kan beda-beda kan? Yang paling bawah tuh. Iya. Belum ini. Wah Nah, iya nih ini juga beda-beda nih. Ada yang itu rambutnya. Oke, ada juga yang begini. Nah, jadi yang mana yang sebenarnya muka Yesus? Kan gitu. Lagi pula, tahu nggak yang ini? Sebentar. Kita lihat nih, Caesar Borgia apa ya? Oh, Cesare Borgia. Cesare Borgia. Nah, Iya, ini lihat nih. Wah. Ini adalah orang asli, namanya Cesare Borgia, anak seorang paus, anak haram, sorry. Apa? Anak haramnya paus. Anak seorang paus? Anak haram seorang paus. Paus punya anak? Iya, anak haram kan gue bilang tadi, anak haram. Waduh. Pop Alexander keberapa ya? Ke-7 apa ke-8 gitu, gue lupa. Bentar. Pausnya legal, maksudnya asli enggak? Bentar. Cesare Borgia. Anak Pop Alexander berapa ya? Alexander 6 tuh. Oh, Pop Alexander. Son of Pope Alexander VI, the Sixth. Paus ya? Alexander ke-6. Ini yang pertama kali menjadi model untuk lukisan Yesus. Berarti anak seorang paus ya? Ya. Paus Alexander ke-6. Paus yang bernama Alexander ke-6 mempunyai anak yang wajahnya itu dijadikan inspirasi. Model untuk lukisan Yesus. Nah, Caesar Borgia ini adalah seorang LGBT. Hah? Kok lu hanya begitu amat sih? Bapaknya kan paus. Anaknya LGBT. Emang nggak boleh? Lo orang paus aja boleh punya anak, gimana? Paus kan nggak boleh punya anak. Paus kan harusnya selibat. Tidak boleh itu. Kan gue bilang tadi, makanya anak haram. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke masalah itu. Berarti Tuhan sudah mengambil bentuk ras tertentu. Berarti kalau begitu, bisa nggak dikatakan apakah Tuhan yang mengambil ras tertentu itu rasis? Karena dia mengambil bentuk ras tertentu. Dia memilih salah satu ya. Kenapa nggak adil ya? Berarti buat ras yang lain bagaimana gitu? Bagaimana perasaan orang Kristen Cina? Ya mungkin kalau saya, atau perasaan orang Kristen Batak misalnya. Ya mungkin kalau saya secara pribadi nggak tersinggung. Kita nggak tahu kan yang lain. Mungkin ada yang tersinggung. Muhammad Ali keluar dari Kristen karena dia nggak terima tuannya bule. Gitu. Iya. Gimana? Ya begitulah. Ya begitulah. Lu nanya sendiri, lu jawab sendiri. Aduh, tapi gini kok. Bahasan lanjutannya begini. Ketika Yesus berarti sudah memiliki ras, ya, dan ras itu spesifik, ternyata dia adalah seorang Bani Israel, ya, yang mempunyai kalau Yahudi ya menurut Kristen ya, kata Yahudi menurut Kristen. Nah, dalam paham kebudayaan Bani Israel ini mempunyai paham bahwa orang di luar Bani Israel itu sebagai warga atau manusia kelas 2 lah gitu. Jadi orang non-Israel atau kita disebut sebagai goyim itu lebih rendah daripada bangsa dia begitu. Orang Yahudi menganggap orang di luar Yahudi itu bisa dengan sebutan dalam bahasa Indonesia itu anjing atau babi. Oh, iya. Sampai gitu ya? Iya, itu istilah aja ya, istilahnya mereka untuk menganggap orang di luar Yahudi sebagai anjing atau babi. Sebutannya begitu. Makanya kan ada kan, jangan berikan apa kepada anjing. Di Bible? Buktinya mana? Bentar. Tadi di nih. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu.
Ini kan maksudnya kepada anjing dan babi ini bukan literal kasih ke binatang anjing, bukan. Oh iya. Ini adalah kiasan untuk bangsa di luar Israel. Untuk goyim ya. Goyim, Ya. bilangnya goyim. Ya. Berarti kalau gini gimana? Tapi kan ini mungkin secara umum aja, ini secara umum bangsa Israel aja yang mengatakan ini. Kan kita Yesus kan, karena kan mereka merasa sebagai bangsa pilihan. Iya, tapi kalau Yesus apakah juga seperti itu? Apa menganggap yang lain sebagai? Ada kan ayat yang begini. Bentar. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini dianggap perkataan Yesus. Oh iya, red letter ya. Hah? Tetapi Yesus menjawab, Matius 15:26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini kita nggak bilang literal ya. Iya. Ini pasti harfiah nih. Iya. Jadi yang dimaksud anjing di sini ada orang di luar bangsa Israel. Ya dong. Jadi ini ceritanya gimana sih? Kok mungkin ada teman-teman kita? Iya, kalau kita baca di atas, kan perikopnya ini kan ada seorang perempuan Kanaan yang anaknya sakit, kerasukan setan tuh. Iya. Ya. Ketika Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus apa? "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi ini sedang menceritakan orang di luar bangsa Israel atau perempuan Kanaan yang beriman meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya. Gitu kan? Yesus bilang, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Maksudnya di sini adalah tidak patut mengambil roti. Roti itu artinya bisa dijadikan ajaran lah ya. Ajaran kepada anak-anak, maksudnya anak-anak siapa? Bangsa Israel. Dan melemparkannya kepada anjing, maksudnya bangsa di luar bangsa Israel gitu. Ya walaupun di sini akhirnya perempuan Kanaan itu tetap ngotot dan menerima yang mengatakan, "Benar Tuhan, namun anjing itu maksudnya ibu itu sebagai bangsa di luar Israel makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Berarti ibu ini juga mengaku bahwa dia adalah memang dianggap dengan istilah anjing karena sebagai bangsa di luar bangsa Israel. Berarti Yesus dan ibu ini sama-sama tahu bahwa Yesus itu memang diperuntukkan bukan untuk bangsa non-Israel. Iya. Mereka sama-sama tahu ya padahal ya. Harusnya begitu ya kalau baca narasinya ya. Ya entah kalau ini karangan doang kan kita nggak tahu. Bisa dipelajarin lah. Nah, tapi kan Matius kan memang juga sudah jelas bahwa yang nulis bukan orang bernama Matius. Bukan orang yang pernah ketemu Yesus. Kalau menurut ahli-ahli perjanjian baru, bukan menurut saya. Menurut 5 Gospel juga, semua perkataan yang dianggap sebagai perkataan Yesus di 4 Gospel cuma 18%. Berarti ya kan? Sebenarnya kalau, terlepas dari itulah kok ya. Ya gini, memang ada juga anggapan dari teman-teman Islam yang menganggap bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Yesus rasis. Ya, di sini. Karena Yesus menganggap dia diutus hanya kepada satu bangsa saja dan bukan untuk bangsa lain. Oke. Tetapi kan akhirnya sama Kristen kan dipahami menurut Kristen nih bahwa Yesus diutus ke bangsa Israel hanya untuk tahap awal. Jadi ada tahapan-tahapan nih. Pertama untuk bangsa Israel. Kemudian ketika murid-murid mulai awal penginjilan masih dikasih batasan. Jangan menyimpang ke negeri sampai ke Samaria. Matius 10 ayat 5 sampai 6. Lu apa lu? Udah nyatet ya? Iya, nyatet. Baru kemudian tahapan berikutnya dikatakan bahwa Yesus juga diutus untuk semua bangsa. Karena kan ada ayatnya Matius 28:19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Muridku kan berarti murid Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tapi tadi katanya dicegah untuk itu. Ya itu kan katanya bertahap katanya. Jadi tahap awal untuk bangsa Israel, tahap kedua
penginjilan tapi nggak sampai Samaria. Tahap terakhirnya baru untuk seluruh bangsa. Gitu. Ternyata diralat ya. Bertahap, jadi upgrade gitu. Oh, upgrade. Berubah lah gitu, perintahnya berubah atau pesannya berubah. Awal untuk bangsa Israel, kemudian untuk menginjilkan tapi masih dibatasi tidak sampai ke negeri Samaria. Ketiga baru untuk semua bangsa di dunia gitu. Terus di Matius 15:24 ketika Yesus ngomong aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel itu dianggap sebagai tahapan penginjilan yang sementara gitu. Dari mana? Itu menurut orang Kristen begitu. Menurut ahli-ahli Kristen ngomongnya begitu. Dasarnya apa? Padahal kan teologi mereka. Oh, teologi. Baru kemudian pada saat Yesus mau diangkat baru nyuruh murid-muridnya ke seluruh dunia menjadikan semua bangsa murid Yesus, atau dengan kata lain menjadikan semua bangsa orang Kristen menurut orang Kristen gitu. Itu benar tuh ayat itu. Ternyata Matius 28:19 ayat sisipan. Dan tahu dari mana? Udah buka aja. Oh, kayak gini nih ngerinya asumsi. Bentar. Gitu, teman-teman. Jadi kita terbiasa di sini teman-teman untuk membuktikan apa yang kita ucapkan gitu loh. Jadi semuanya yang kita sampaikan di sini itu ilmiah gitu. Ada bukti tertulisnya. Gitu. Coba kok. Ini gua kecilin dulu. Banyak sekali itu komen-komen yang mengatakan bahwa itu adalah ayat sisipan. Coba tampilin. Yang disebut dengan Great Commission atau amanat agung yang menjadi baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost is not scriptural. Please ya? Tunggu sebentar. Atau yang pertama kita tunjukin ini dulu deh. Ya boleh, ada bukti dari bukunya. Ini. Wah. Ini ada sebuah buku Gospel Matius dalam bahasa Ibrani. Oh. Ini yang dipercaya disimpan oleh Shem Tov. Rabi Yahudi. Bukan Rabi ya, apa ya namanya? Kita cari nih, Matius 28:19. Nih, mungkin lu bisa tunjukin ke kamera. Di sini apa nih bacanya? Apa nih? Diterjemahin artinya cuman apa? Go. Padahal ini ada 2 kata ya. Ya artinya cuman pergilah gitu. Pergilah. Padahal ini cuma, go. Cuman go doang. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya kan? Bisa nggak harus manual pakai itu. Udahlah. Pokoknya nih di sini kelihatan nih, cuman go aja. Oke. Udah bisa belum tampilin? Nah, itu tuh. Hah? Tadi bisa nongol. Tadi keluar. Oh, alah. Tapi kan gini kok. Ini gue bacain. Ada Katolik Encyclopedia volume 2 halaman 263. The baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the words Father, Son, and Holy Spirit by the Catholic Church in the 2nd century. Berarti ya. Terus ada lagi itu udah keluar tuh. Nih, enak nih. Ada Encyclopedia of Religion and Ethics as to Matthew 29:19. It says, it is a central piece of evidence for the traditional Trinitarian view. If it were undisputed, this would of course be decisive, but its trustworthiness is impact on grounds of textual criticism, literary criticism, and historical criticism. The same encyclopedia further states that the obvious explanation of the silence of the New Testament on the triune name and the use of another Jesus name formula in Acts and Paul is that this other formula was the earlier and the triune formula, perhatiin tuh, is a later edition. Jadi formula Trinitarian itu adalah tambahan belakangan. Tambahan belakangan ya. Nah, bisa diperhatikan gini. Nanti para pemirsa bisa cek yang saya tulis di sini benar apa enggak. Terus lagi. Dan ini banyak sekali, ya, banyak sekali. Bahkan nanti kita bisa lihat ada di ensiklopedia
Britannica kalau nggak salah. Wih, Britannica loh. Collins. Kok? Apa Colin? Kamus. Ada sesuatu. Sebentar. Gua cariin yang Ensiklopedia Britannica. Banyak lah, pokoknya ini banyak lah. Nah, satu lagi gini. Oke ya, nanti itu udah sering saya bicarain lah. Iya. Yang kedua, selain daripada ternyata ayat-ayat itu tidak otentik, ada lagi nih, bukti bahwa pernah nggak baca di seluruh perjanjian baru, murid-murid Yesus membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Nggak pernah. Mereka membaptisnya dalam nama Dalam apa? nama Yesus. Cuma dalam nama Yesus. Di semua perjanjian baru tidak ada yang membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berarti pertanyaannya, jangan-jangan benar Matius 28:19 itu ayat sisipan, atau murid-murid Yesus tidak taat kepada perintahnya Yesus? Antara dua itu. Bener dong? Pilih salah satu. Ya, pilih salah satu aja. Yesus Bisa nggak milih salah satu? harusnya sih. Loh iya dong. Karena murid-murid Yesus tidak pernah membaptis orang dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus setelah Yesus diangkat, berarti kalau ayat Matius 28:19 itu benar ayatnya perintah dari Yesus, berarti kan murid-murid Yesus tidak taat kepada perintah Yesus. Tidak taat. Itu dong logikanya. Iya, betul. Atau memang benar Matius 28:19 itu sebenarnya ayat tambahan. Gitu. Iya. Kalau dari itu kan di buku Introduction to Christianity kan juga ada tuh. Ya. Joseph Oh Ratzinger. ini. Joseph Cardinal Ratzinger. Ada dong di sini dong. Oh punya di sini. Loh, gimana sih lo? Gue punya 2 malah nih. Waduh, ini bahaya nih. Jangan kayak gitu dong. Loh kok jangan kayak gitu? Gue punya 2 nih. Dua-duanya yang Ratzinger. Introduction to Christianity, Ratzinger. Tapi Ratzinger itu by the way siapa kok ya? Loh, dia kan ini, apa namanya? Kardinal ya? Kardinal. Kardinal Ratzinger. Kalau dicari, ternyata itu Paus Benedictus kok. Iya memang, nama lainnya. Wah. Yang ini tahun, berapa ya sebentar? Nih, 1909. Yang ini tahun... Oh iya, ini yang ini 1968. Ini edisi keberapa ya sebentar? Bentar. Ya, kok nggak ketahuan sih edisi berapa nih? Nih, kita buka aja nih, halaman 82 kalau nggak salah. Udah pernah aku bacain ini kok. Apa yang di sini ya? Di halaman 82 kali kok. Iya, 82. 82, 83. So far as its place of origin is concerned, the text comes from the city of Rome. Wow. The Trinity Baptism and the text of Matthew 28:19 therefore did not originate from the original church that started in Jerusalem. Around AD 33, it was rather, as the evidence proves, a later invention of Roman Catholicism, completely fabricated. Nah, lo, itu apa? Itu mungkin salah satu. Enggak, ini ada salah satu ini. Ini mana? Ini nih. Oh iya. Sebentar. The Trinity Baptism and text of Matthew didn't originate from original church. Ya gitu dah. Jadi later invention ya? Iya. Dan Roman Catholicism. Memang. Bukan dari Yerusalem. Yang di Catholic Encyclopedia bilang apa? Bisa ditampilin lagi nggak? Tuh. The baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the words Father, Son, and Holy Spirit by the Catholic Church in the 2nd century. Di abad kedua.
Ini menurut literatur dari Katolik ya. Ensiklopedia loh. Encyclopedia of Catholic. Jadi tentu bahan pembelajar dari para biarawan ya dari sini. Ensiklopedia yang nulis bukan satu orang loh. Iya, bukan satu orang. Rame-rame loh. Rame-rame, tentu. Dan juga ditambah literasi dari Bapak Joseph Cardinal Ratzinger yang merupakan seorang Paus Benedictus. Kita tahu beliau yang sangat kita hormati. Yang berjudul Introduction to Christianity. Tadi saya bacakan bahwa ya ini came from the city of Rome, dari Roma gitu. Bukan dari tempat Yesus lahir ya. Ya, itu kan komentar-komentar ya. Komentar. Sekarang pembuktiannya kan tadi yang seperti saya bilang. Coba cariin ayat di seluruh PB yang menceritakan murid-murid Yesus, siapa aja lah, yang membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Udah gitu aja. Kalau nggak ada, kemungkinannya dua. Bener Matius 28:19 itu tidak asli, atau murid-murid Yesus tidak taat kepada perintah Yesus. Gitu aja. Dan bahasan kita ini sebenarnya bukan cuma tentang Tritunggalnya aja ya kok ya. Berarti tentang yang bahwa Yesus itu untuk seluruh dunia ya. Berarti itu udah satu paket kan? Iya, nyambung. Jadi ya sesuai dengan ayat yang tadi awal bahwa Yesus bilang aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yang kontradiksi dengan Matius 28:19. Iya. Kalau apologet Kristen bilang itu adalah tahapan-tahapan, ternyata perintah Yesus tidak dilaksanakan oleh murid-muridnya sendiri. Berarti itu ya, dan banyak bukti-bukti ya bahwa ada catatan-catatan bahwa dari kalangan Kristen sendiri yang mengatakan bahwa Matius 28:19 itu adalah tambahan belakangan di abad kedua. Nah, satu lagi bukti mau. The Five Gospels. Iya dong. Teman-teman, kalau The Five Gospels ini udah bukan main-main lagi, ini bukan cuma sendiri yang bikin. 80 orang, hampir 80 orang. Dan gelar pendidikannya semuanya DD, BD, PhD. Waduh. Gue juga PhD sebenarnya gue. Apa tuh? Perhitungan dagang. Bukan filosofi divinity ya. Jangan sedih ya. Jadi teman-teman di buku The Five Gospel ini dijabarkan ayat-ayat yang berwarna red ya, terus ada pink, gray, and black. Jadi kalau di red itu benar-benar perkataan Yesus. Pink itu sure sounds like Jesus. Kalau gray, well maybe. Kalau black, ya Jesus did not say this. There has been some mistake gitu. Keterangannya gitu. Makanya 28. Nah, kalau kita lihat nih, teman-teman nih, ternyata tertulis dalam warna black kok. Sebentar, iya. Enggak gini, kita bacain aja. Ini yang sudah diterjemahin ke bahasa Indonesia ya. Ini hasilnya bahasa Inggris nih. Ini yang bahasa Inggris, saya bacain bahasa Indonesia aja, biar teman-teman nggak nanya-nanya tuh artinya apa gitu ya. Ini saya tunjukin dari sini nih. Oh ya, sebelumnya kita kasih lihat dulu yang nulis siapa. Muslim. Roster of the Fellows of the Jesus Seminar. Jadi ini apa namanya? Penulis-penulisnya nih, hampir 80. Lepas. Gimana? Atas ini kan biar kelihatan. Ya, segini banyak orang ini. Gelarnya PhD, Master Divinity, MA. Mereka ini pendeta tuh apa sih? Apa nih? Master Teologi. Master Teologi bahkan. Iya nih, jadi ahli-ahli teologi semua. Mualaf kali. Ini kebanyakan PhD semua nih. Kan gue tadi bilang gue juga PhD, makanya Kohani manggil gue PhD. Perhitungan dagang tapi. Ya, ini Matius 28 ayat 19. Ini 19 nih. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, ini keterangannya gini. Perbuatan itu dalam Matius diekspresikan dalam bahasa Matius dan menggambarkan pendapat penginjil tentang misi dunia dari gereja. Yesus mungkin tidak memiliki ide meluncurkan sebuah misi dunia dan pastinya bukan seorang pembangun institusi. 3 bagian dari perbuatan ini, membuat murid, membaptis, dan mengajar, merupakan program yang diadopsi oleh gerakan yang baru, tetapi tidak menggambarkan instruksi langsung dari Yesus. Perbuatan-perbuatan ini. Halo. Ya ini sudah jelas, tidak menggambarkan instruksi langsung dari Yesus, berarti kan bukan perkataan Yesus. Iya ya. Iya dong. Udah gitu dibilang ini
Yesus ini bukan seorang pembangun institusi, ini berbahaya Iya. sekali Nah, statement. berarti kalau begitu bisa dipahami, berarti kan Yesus tidak mengajarkan kekristenan. Waduh, Dong, sekarang mau tanya, Yesus ngajarin Kristen nggak di PB? itu yang di Antioquia itu bukan? Nah, itu kan Paulus sama Barnabas. Mau kalau biasa aja dong. Oh iya. Alah, lebay bener. Nah, sekarang Yesus mengajarkan kekristenan nggak? Kalau kita Menurut baca lo? sih enggak. Kalau bukan menurut saya ya. Ah. Kalau berdasarkan yang kita baca ya enggak ada yang menyatakan bahwa Yesus mengajarkan kekristenan. Enggak, iya. Justru yang Yesus ajarkan, menurut saya, adalah ajaran Islam. Oh iya. Karena hanya untuk menyembah Tuhan Tuhan yang Maha Esa. Yang Esa. Iya. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dia mengajarkan. Emang ini ajaran Yesus? Bukan itu. Enak aja. Yesus saya difitnah-fitnah. Ya, jadi kalau kita bicara dari sisi teologi dan akademisi atau ilmiah, sepanjang yang saya tahu di ayat-ayat 4 Gospel, Yesus tidak pernah mengajarkan atau membangun institusi Kristen. Itu saya berani katakan. Berat juga ya. Oh berat? Enggak dong. Enggak berat. Tapi kan begini, ya kalau memang saudara-saudara kita yang Kristen menganggap Yesus sebagai sesembahan mereka, ya kan hak mereka. Ya. Nggak boleh dilarang loh. Nggak boleh. Itu ada hak, diberi hak penuh oleh negara loh. Iya. Untuk memilih agama Kristen sebagai agama dan keyakinannya. Berhak memilih dan menjalankan loh. Tetap boleh. Tapi jangan merayu orang, memperdaya orang sampai murtad, masuk agama Kristen. Nah, itu yang nggak boleh. Mereka boleh menginjili orang yang belum beragama. Kalau mensiarkan agama Kristen kepada orang yang sudah beragama, itu nggak boleh. Kita juga nggak boleh. Kita juga nggak boleh mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Aturannya jelas. Dalam Indonesia. Dai-dai kita juga mensiarkan agama di suku-suku terdalam yang belum beragama. Itu boleh. Belum lama kemarin gua podcast sama seorang ustadz. Dia melakukan dakwah di daerah terpencil di satu daerah. Itu mereka juga istilahnya kayak semacam punya perjanjian tidak tertulis dengan para misionaris gitu. Oh, apa tuh? Itu tentang pensiaran agama terhadap orang-orang yang belum beragama, suku-suku yang masih dalam gitu lah, suku-suku terdalam. Masih ada gitu. Jadi ada perjanjian gitu. Nggak boleh saling serobot gitu lah. Ya, kalau untuk misionaris boleh menginjili orang-orang yang belum beragama. Tapi kepada yang orang sudah beragama itu nggak boleh. Janganlah ya. Nah, untuk itulah kita bikin kajian seperti ini. Tapi kalau misalnya ada teman-teman kita yang mungkin di luar Islam, yang belum berislam, yang belum mengenal Islam, yang curious tentang Islam, datang ke kita untuk berkomunikasi, itu boleh. Cari tahu, itu terlarang atau enggak? Enggak apa-apa. Ya? Orang Islam misalnya yang tertarik dengan agama Kristen, terus dia mendatangi pendeta, terus dia konsultasi dengan pendeta, terus akhirnya dia masuk Kristen, itu dia punya hak juga. Oh, iya, jelas. Itu kita nggak halangin. Nggak halangin kita. Iya. Silakan, itu hak dia. Biasa gitu orang di istilahnya antara agama pindah, transfer gitu. Itu hal biasa gitu. Bukan berarti kalau ada orang Kristen datang sini ngajak saya ngobrol, terus akhirnya dia sadat di sini disangkain saya sangkain gua ngerayu-ngerayu, pamer-pamer gitu. Iya. Dan ngapain ya? Sekarang kalau kita dapat saudara baru dalam seiman terus kita bikin konten, terus salahnya di mana? Iya, nggak ada salahnya sih. Nah, justru malah ada orang yang bilang bahwa umat Islam yang murtad setahun sampai 2 juta gitu. Wih. Ada yang sampai berani bilang begitu. Banyak banget ya. Giliran ditanya datanya mana? Nggak ada gitu. Malah gue yang punya datanya. Gue punya kemarin data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Mas. Resmi ya? Resmi. Setelah datanya saya olah, direkap, ditotalin, oh ternyata Kristen dan Katolik malah menurun. Pada kemana? Nggak tahu. Islamnya naik. Katolik dan Protestan turun, yang lain cenderung sama. Itu data. Ya. Oke, mungkin tapi kok kalau misalnya emang nggak ada nih, tadi kita udah jelasin nggak ada nih, Yesus nggak pernah ngajarin bikin sebuah institusi dan apalagi mengajarkan untuk
menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Hmm. Terus ini berasal dari mana? Ya kan Paulus. Paulus. Dan Barnabas setelah tinggal di Antioquia setahun, baru mereka dan pengikutnya disebut sebagai Kristen. Ternyata di Kodex Sinaiticus nggak ada kata Kristianos. Kok dibahas di sini sih? Lah kan lu ngomong Kristen. Jadi gue inget, oh iya di Kodex Sinaiticus nggak ada kata Kristianos. Adanya Kristianos. Soalnya di sini ini kok di Five Gospel ini dibilang perbuatan-perbuatan ini tidak terletak bahkan pada tradisi lama, tidak ada dalam tradisi lama. Terus di mana? Kalau di tradisi lama tuh nggak ada gitu. Gimana? Perbuatan ini ya, penginjilan ke seluruh dunia ini di The Five Gospel dibilang perbuatan-perbuatan ini tidak terletak pada tradisi lama. Jadi bahkan ide penginjilan ke seluruh dunia itu nggak ada dalam tradisi lama. Iya kan timbulnya kan memang setelah gereja atau Kristen itu berkolaborasi dengan Kaisar Konstantin, baru sampai dijadikan agama yang legal di Romawi oleh Kaisar Konstantin melalui Edict of Milan. Kalau nggak salah tahun 313. Berlanjut lagi sampai ada Edict of Tesalonika oleh Kaisar Theodosius di tahun 380 kalau nggak salah, menjadi agama resmi bangsa Romawi, baru gitu loh menyebar kemana-mana. Cuman kan kalau kita pikir-pikir gini ya, Yesus orang Yahudi, dibunuh sama tentara Romawi, ya. Sekarang menjadi Tuhannya bangsa Romawi, ya, pada saat itu kan, pada abad keempat lah. Orang Yahudi yang dibunuh oleh orang Romawi, akhirnya menjadi Tuhannya orang Romawi. Yang tadi udah dibunuh tuh. Iya. Ini kan dialognya begitu kan? Kan yang membunuh Yesus tentara Romawi. Disuruh sama Pilatus. Berarti kan orang Romawi sebenarnya yang membunuh Yesus. Iya, ini, ya kan? Di abad keempat malah Yesus menjadi Tuhannya orang Romawi. Bener kan? Bener, kayak gitu. Ya, maksudnya ironi nggak gitu? Ya, itulah ya. Berarti bangsa Romawi yang membunuh Yesus. Iya, yang membunuh untuk Yesus menjadi Tuhan gitu. Untuk menjadi Tuhannya sendiri. Nah, iya gitu kan. Yang kejadiannya kan begitu. Ini menurut sejarah dan teologinya orang Kristen. Berarti bisa dibilang nggak Tuhannya orang... Sebagai teologinya orang Kristen ya, saya tekankan ya. Teologi orang Kristen, bisa dibilang nggak Tuhannya Romawi, orang Romawi adalah korbannya mereka sendiri. Iya. Jadi bangsa Romawi membunuh orang Yahudi, kemudian dijadikan Tuhannya orang Romawi pada di abad keempat. Baru sekarang menjadi agama yang terbesar di seluruh dunia. Kalau digabungkan. Ya, seluruh denom ya. Protestan dan semuanya gitu. Kalau dipisah-pisah, Islam yang udah paling gede tahun 2000. Jangan sedih. Masya Allah. Akbar. Loh, sekarang Protestan dan Katolik sama apa beda agamanya? Agama yang berbeda apa agama yang sama? Beda sih. Beda. Ya, walaupun akidahnya sama. Tapi kan tidak bisa disebut sebagai agama yang sama karena institusinya berbeda gitu. Bahkan orang Protestan atau Kristenan nggak mau dibilang Katolik. Iya. Orang Katolik juga nggak mau ke gereja orang Protestan kan? Iya. Orang Protestan sebaliknya juga nggak mau kan? Gitu kan? Beda jadi. Nah sekarang kalau Katolik sama Protestan duluan mana sama Islam? Duluan mana? Ya Islam. Taunya? Apanya? Apanya nih? Secara apa nih? Iya, secara institusi. Oh, secara institusi. Gue bilangnya secara institusi. Kita lagi dari tadi kan ngomongin institusi nih. Katolik sebagai institusi, Protestan sebagai institusi, ya kan? Ini bukan agama yang sama. Bukan agama yang sama. Oke. Sekarang sebagai institusi, duluan mana Katolik dan Protestan dan Islam? Sebagai institusi. Sebagai institusi. Ya. Duluan Islam. Islam ya. Islam timbul abad keberapa? Abad ke-7 kan? Abad ke-7. Katolik abad 11. Setelahnya ya. Abad 11. Iya. Berarti bedanya berapa? 500 tahun. 500. Abad 11, tepatnya tahun 1054, ketika kekristenan patriarki pecah menjadi Ortodok dan Katolik. Berarti nggak dihitung sejak zaman Yesus ya? Ini kita bicara institusi nih. Iya. Ya. Jadi tapi gini kok, soalnya... Ntar dulu, sebentar. Gue selesain dulu sebentar. Katolik abad 11.
Islam abad ke-7, institusi loh ya, bukan akidah loh ya, institusi. Protestan abad berapa? Abad 16. 16. Martin Luther kan? Protestan. Ya. Coba cek Martin Luther. Abad berapa? Yang 95 tesis itu. Timbulnya Protestan. Abad 16. 16 atau 17 sih? Timbulnya Protestan. 1517. Ya, berarti kan abad 16. 16 nah, ya. Berarti Islam abad ke-7, Katolik abad 11, Protestan abad 16. Iya. Ya. Kalau kita mundur institusinya, baru misalnya mundur ke kekristenan patriarki. Nah, itu baru di abad kelima. Abad kelima. Oke, abad kelima baru tuh disebut Kristen, tapi belum kenal kata Katolik, belum kenal kata Protestan. Bahkan kata Katolik pun belum kenal ya. Masih Kristen patriarki gitu. Belum menjadi suatu nama institusi ya. Patriarki itu kan ada 5. Ada Roma, Alexander, Konstantinopel, Antioch, sama Yerusalem. Ya kan? 5 kekristenan patriarki ini yang kemudian pecah, nanti ada yang menjadi Ortodoks, sebagian menjadi Katolik. Kalau yang Katolik dianggap sebagai Kristen Barat, yang Ortodoks sebagai Kristen Timur. Ya, kalau mau mundur-mundur lagi disebut dengan istilah Kristen memang dari abad pertama, dari mulai Paulus dan Barnabas. Itu memang disebut dengan Kristennya. Tetapi sebagai institusinya ya setelah mereka berkolaborasi dengan Romawi. Setelah menjadi agama resmi Romawi, baru bisa dikatakan institusi gitu lah. Oke. Terus banyak yang bilang kan? Banyak yang bilang apa nih? Banyak yang bilang Islam agama paling muda gitu. Widih. Jadi kan gitu. Kalau yang ngomong Protestan, dia nggak tahu bahwa agama dia baru timbul abad 16. Aduh. Kalau yang ngomong orang Katolik, dia nggak sadar bahwa Katolik baru ada di abad ke-11. Dia nariknya jauh ke belakang. Berarti kan dia mau menyamakan yang itu Katolik atau Protestan di abad-abad awal. Giliran itu nariknya ke belakang. Nah, kita juga bisa narik ke belakang. Kalau kita nariknya kan nggak tanggung-tanggung sampai ke Nabi Adam. Nah, kan gitu. Iya, secara esensi kita tuh memang ada nanti orang Kristen yang narik sampai ke Musa. Jadi Musa itu Kristen. Musa dianggap Kristen. Coba saudara-saudara sekalian, yang seiman maupun yang belum Muslim, direnungkan dalam setiap doa Anda, dalam setiap malam Anda, apakah benar Musa itu seorang Kristen? Lu ngomong udah kayak pendeta lu. Lah kan pendeta Budia Sali begitu. Ngomongnya Musa adalah seorang Kristen. Berdasarkan Ibrani 11 ayat 26. Oh iya. Kita baca. Coba kita baca. Biar seru nih. Enggak, kita baca tafsirnya maksudnya. Ya, kita baca tafsirnya. Seru nih. Tafsiran Alkitab. Waduh, internetnya kemana nih? Waduh, sabotase nih. Kok mati internetnya? Apa kecabut? Tunggu sebentar. Aduh, ini ada. Sebentar ya. Ya, begitulah, menarik, teman-teman. Ya, tunggu. Sambil nunggu, terkonek lagi. Ini mungkin tadi kesenggol kali ini. Iya, nggak apa-apa lah. Udah nyambung belum ke Vimic-nya? Nyambung ya? Oke, sebentar. Nah, ini udah nyambung nih. Coba ditampilin. Nah, ini ya. Ini bisa kan? Ibrani. Nih, Ibrani nih. Oh, alah. 11:26. Oke ya, sambil menunggu. Kalau udah bisa. Nah, ini udah bisa nih. Lihat nih. Nih, baca. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ayat ini dianggap sebagai bukti bahwa Musa adalah orang Kristen. Oke. Karena ayat sebelumnya bilang begini, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, ianya ini Musa. Sebelumnya lagi, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ya, dari 24, 25, 26,
Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Wow. Dianggapnya karena begini, Musa ada hubungan dengan Kristus, maka Musa dianggap Kristen. Waduh. Kita baca tafsirannya. Nah, ini bukan saya nafsir loh, ini tafsiran Kristen sendiri loh. Ini Siapa nih? Ini tafsiran dari ND. Alkitab Sabda. Yang dimaksudkan dengan ungkapan itu di sini bukan Kristus, melainkan umat Israel. Sebagai kaum yang dikuduskan oleh Allah menjadi miliknya yang istimewa. Nah loh. Jadi makna sebenarnya tuh ya umat Israel. Bangsa Israel. Iya bisa diartikan Musa tuh rela ya untuk bangsa Israel lah. Nah, ya kan? Kaumnya sendiri kan. Jadi kalau dikatakan Musa orang Kristen kan lucu berdasarkan ayat itu. Tafsirnya aja yang dimaksudkan di sini adalah umat Israel, bukan Kristus. Itu ada tulisannya kan? Yang dimaksudkan dengan ungkapan itu di sini bukan Kristus, melainkan umat Israel. Oke? Jadi kalau tadi Islam, kalau ditarik mundur secara akidah, Islam sudah ada semenjak Nabi Adam alaihissalam. Kristen ada yang menarik sampai ke Nabi Musa. Tapi ternyata kan malah dibantah sendiri oleh tafsiran ND. Iya. Katolik baru timbul di abad ke-11. Protestan baru ada di abad ke-16. Secara institusi, Islam memang dianggap timbul di abad ke-7. Dianggap ya. Institusi ya. Institusi. Nah. Jadi kita harus bedakan antara akidah dan syariat. Syariat, betul, di abad ke-7. Baru timbul setelah diturunkannya Quran. Ya, risalah Nabi Muhammad ya. Risalah yang terakhir. Kalau secara akidah, dari Nabi Adam juga udah Muslim. Islam ya, udah Muslim. Bukan mau Islamisasi, bukan. Karena kita punya akidah, semua nabi-nabi hanya menyembah kepada satu Tuhan. Sang pencipta. Ya. Tidak ada 3 pribadi dan segala macam. Yahudi bagaimana Yahudi? Yahudi ya... Yahudi sebenarnya juga boleh dikatakan kalau secara tradisi itu mungkin dianggap sebagai 1000 tahun atau 1 milenium sebelum tahun Masehi sudah ada dianggapnya secara tradisi. Tetapi secara institusi ya sebenarnya hampir berbarengan dengan Kristen. Ketika Yahudi itu ada pecah, yang satu menjadi Rabbinik Yudaisme, yang satu menjadi Kristen. Perpecahan ini kan timbul kira-kira boleh dikatakan setelah diruntuhkannya Bait Suci yang kedua lah gitu. Oleh itu kaum Yahudi yang menjadi Rabbinik Kristen itu pindah ke Yavne. Mana tuh? Yavne ya di sekitar situ lah, kota Yavne. Yang Kristen ya akhirnya secara perlahan menjadi partner daripada bangsa Romawi. Oke. Ada lagi? Oke. Jadi kesimpulannya sih sebenarnya gimana kok? Pertama, siapa yang disebut antikristos? Berarti yang penting bukan Islam. Yang penting bukan Islam. Karena kita sudah menyatakan pendirian kita di sini bahwa iman kita ya kita harus beriman kepada Yesus atau Isa itu adalah Kristus atau Mesias atau Al-Masih. Yang merupakan Nabi Allah, Nabi manusia. Kita, gitu. Rasulullah, maksud manusia. Karena Kristus tidak sama dengan Theos, maka kalau orang Kristen menganggap Yesus sebagai Theos, maka sama juga dengan Kristen adalah antikristos. Nah, bisa dibilang seperti itu. Karena tidak sesuai dengan karena tadi yang di 1 Yohanes 4 ayat 1 kan Yesus hanya sebagai manusia, berasal dari Allah. Oke, kita juga semua berasal dari Allah. Tapi Yesus sebagai manusia, bukan sebagai manusia dan Allah loh. Yang menjadikan Yesus sepenuhnya manusia dan Allah kan itu adalah pernyataan iman di Konsili Kalsedon tahun 451. Gitu. Yang konsepnya mirip dengan Hercules gitu. Punya bapak dewa tertinggi, Herculesnya setengah manusia, setengah dewa. Mulai lagi nih. Kok mulai? Loh, memang ada yang mengatakan begitu. Orang Yahudi juga berani ngomong bahwa Kristen itu adalah hasil daripada paganisme Romawi dan Helenisme Yunani kuno. Lah yang ngomong Helenisme bukan gua. Ini yang ngomong. Apa tuh? Bible yang ngomong. Bible Nabre. Ya ini apa? Sebelum Nabre ini. Yang ngomong Helenistik kan bukan gua nih. John 1:1. Kenapa nih Helenistik? Oh iya. Hellenistic philosophy. John 1:1. Iya. Philo ya. Nanti kita bahas ya lain kali sedikit mendalam tentang era Helenistik di daerah itu sebelum ada Yesus. Nanti ada macam-macam tuh. Yang itu 16 Kristus itu, bukan? Itu kalau 16 Kristus kan jauh lagi sebelumnya. Kalau era Helenistik itu kan dari mulai abad ke-4 sebelum Masehi. Ketika Alexander Agung menguasai daerah-daerah di situ, dari mulai mengalahkan Persia, Mesir,
Palestina dan daerah-daerah di situ sudah dikuasai oleh Yunani kuno di bawah Alexander Agung, barulah dimulai era Helenistik. Orang-orang Yahudi sendiri yang tinggal di daerah situ juga sebagian terpapar oleh Helenistik filosofi. Gitu. Jadi ajaran Kristen juga salah satunya timbul karena ada budaya Helenistik itu. Ini buktinya ada tuh. Iya. Mantap. Ini bukti loh, yang ngomong Bible bukan saya loh. Helenistik filosofi. Iya, Bible sendiri loh. Ini Bible ini, New American Ini Bible. American Bible. Di dalam footnote-nya. Ini 19, yang awal kalau nggak salah 1970. Mana nih 1970-nya? Kalau ini yang edisi, imprimaturnya ada kok kata-kata 1970-nya. Nih, 1970. By Catholic Book Publishing Corp, New Jersey, printed in the USA. Ini kecil-kecil cabai rawit ini. Bahaya itu. Loh, jujur dong. Terlalu jujur itu. Jujur dong. Nggak boleh sebenarnya. Jadi banyak paham selain pada era Helenistik itu yang akhirnya mempengaruhi timbulnya agama Kristen. Nanti kita bahas lah. Wah, mantap Ya. ini. Ada Platonisme, macam-macam lah. Plato ya. Ada lagi? Jadi sebenarnya gini kok, kita perlu mungkin meluruskan bahwa kita bukan antikris, kita justru Muslim adalah kita beriman kepada Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Isa al-Masih, atau dalam term lain Yesus Kristus ya. Dan kita pahami dia sebagai Nabi. Kalau gua nyebut Isa Kristus boleh nggak? Bisa. Boleh dong. Boleh. Sama aja, Al-Masih, Kristus, Iya. Mesias sama. Cuman mungkin konsepnya sedikit beda. Dan gini kok, status Nabi Isa ini atau Yesus Kristus itu memang zona misinya atau daerahnya atau target dakwahnya mungkin memang Allah tugaskan memang hanya untuk Bani Israel. Iya. Gitu. Apakah itu menjadi masalah buat kita? Kita langsung bilang, wah, Isa al-Masih nih itu nih eksklusif banget nih. Apakah kita bisa Dan Nabi Daud juga untuk Bani Israel, Nabi Musa juga untuk Bani Israel. Itu dia kan. Terus? Sebenarnya kita kan tidak masalah kan. Kita jadi gini, kita dibilang antikristus juga karena apa? Saudara-saudara kita itu memaksakan bahwa Yesus Kristus itu universal. Karena Matius 28:19. Ya, untuk semuanya. Kalau misalnya kamu tidak mengaku bahwa Yesus Kristus universal dan ajarannya itu untuk semua bangsa, ya kamu antikristus gitu. Yesus Kristus, pertanyaannya gini, Yesus Kristus universal atau diuniversalkan? Hah? Sepertinya. Loh, bener nggak? Coba, Yesus universal atau diuniversalkan? Ya kalau menurut saya sih ya diuniversalkan. Iya. Oleh siapa? Oleh Romawi. Betul. Iya dong? Iya. Karena sudah jelas dalam ajaran Islam, dalam Quran memang Nabi Isa memang hamba Allah diutus hanya untuk Bani Israel. Israel. Di Bible juga begitu. Sebenarnya. Iya dong? Iya. Ya. Halo. Sebenarnya sudah jelas. Kan resikonya atau bebannya ada di Kristen. Ada ayat yang mengatakan bahwa aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel atau bangsa Israel. Iya. Ada ayat yang mengatakan, kata Yesus kepada murid-muridnya, janganlah kamu menyimpang ke negeri lain atau ke kota Samaria. Iya. Terus ada lagi ayat, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iya. Ketiga ayat ini kan dua ayat matching, tapi yang terakhir kan tidak matching. 2 versus 1. Kontradiksi. Kalau tiga ayat ini sama Kristen dianggap sebagai tahapan penyebaran Kristen, nah sekarang ini aja nggak matching gitu loh. Iya. Nah sekarang kalau dianggap ini adalah tahapan-tahapan oleh Kristen, ya kita buktikan aja dari yang ayat yang ketiga yang disuruh menjadikan semua bangsa murid Yesus, ada nggak murid-murid Yesus yang membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Nah, itu dia tuh. Itu aja. Di PB maksudnya.
Kalau di PP nggak ada, berarti apakah murid-murid Yesus tidak taat kepada perintah Yesus? Atau apakah Matius 28:19 itu benar sisipan? Iya, iya, iya. Komentar-komentar udah banyak kan tadi udah tunjukin kan? Iya. Bahkan dari Five Gospel juga jelas. Apalagi? Kalau yang ini berkaitan nggak sih kok? Kisah 16 ayat 6? Berkaitan nggak sih dengan ini? Kisah 16? 16. Kisah para Rasul 16, 6. Tahu kan? Kalau udah mulai kisah, ya, dan seterusnya, ini kan sudah bukan dianggap sebagai perkataan Yesus. Ya kan? Oke lah, kalau kisah para rasul dianggap tulisan Lukas, tradisinya gitu ya. Iya. Walaupun ada yang bilang bahwa pendapat bahwa Lukas itu adalah orang Kristen dari Syria apa mana gitu, saya lupa lah. Setelah kisah kan baru tulisan-tulisan Paulus. Iya. Nah, kalau ini sudah bukan dianggap sebagai perkataan Yesus, apakah matching dengan pesan yang dibawa oleh Yesus? Itu aja. Sedangkan penulis kisah para rasul nggak pernah ketemu sama Yesus. Betul? Ya. Nah. Apakah Paulus pernah ketemu Yesus langsung? Oh, mungkin pernah, karena melihat cahaya mendengar suara. Dan kenapa kau menganiaya aku? Iya, Saul gitu. Iya. Kita sebentar lagi sahur gitu. Ya kan? Nah, jadi gini lah. Di dalam kita memandang perjanjian baru, ya kita harus jujur lah. Mana yang dianggap perkataan Paulus, mana yang dianggap perkataan Yesus, dan apakah keduanya matching gitu aja. Ya. Sejalan apa enggak gitu. Kalau memang ada bukti atau catatan kaki dari pihak kekristenan sendiri yang mengatakan bahwa ayat itu tidak otentik atau tidak asli, ya jangan maksa dong berarti. Atau dengan kata lain begini, berarti pada saat itu ketika orang menyisipkan ayat-ayat tertentu untuk mendukung dogma dan doktrin mereka, berarti kan ada pemaksaan di situ. Ada pemaksaan teologis dan doktrin. Tapi gini kok, ada kan beberapa ayat di PB, khususnya di Gospel Matius nih, yang Kodoni pasti tahu lah. Di Matius 2, 5 ayat 6 yang tentang itu, yang Bethlehem itu. Kota roti. Ya, suku-suku terkecil itu. Wah. Kan itu kan sering mereka jadikan andalan sebenarnya. Mika 5 ayat 2. Iya, yang ini ya kan. Tapi kan mereka justru di ayatnya terlihat kok. Sebab daripadamu akan muncul seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel, gitu. Ya kan, di lain sisi mereka mau bersikeras bahwa ayat ini kan memang untuk Yesus ya, sesuai dengan yang di Mika itu kan. Kan udah jelas juga di sini tulisannya cuma menggembalakan umatku Israel. Tapi di sisi lain juga mereka bersikeras bahwa Yesus tuh universal. Ya kan udah bertentangan lagi sama itu. Nah, padahal ayat itu sebenarnya kalau dilihat dari Mika 5 ayat 2, Mika 5 ayat 2 itu juga sebenarnya bukan untuk Yesus. Nah, itu dia. Itu adalah untuk Ruth, keponakannya Naomi. Ruth itu kan bukan bangsa Israel, tapi dia menikah dengan anaknya Naomi. Setelah suaminya meninggal, Naomi nanya sama Ruth, lo mau pulang ke kampung lo atau mau ikut gua gitu. Si menantunya ini, Ruth ini tetap mau ikut Naomi. Dia yang disebut sebagai suku yang terkecil gitu. Ya. Nah, terus apa hubungannya sama Yesus lahir di Bethlehem gitu? Gak ada hubungannya. Iya, tapi kan ujung-ujungnya saudara-saudara kita tetap bersikeras bahwa ini ayat untuk Yesus. Tuh, yang sudah dinubuatkan dari Mika 5 ayat 2. Tapi ternyata ditulisnya memang menggembalakan umat Israel. Tapi terus nanti di lain sisi, Yesus universal. Jadi yang benar yang mana? Ya itu jalan apa ya? Apa namanya istilahnya? Ngeles atau apa? Bukan ngeles sih namanya. Jalan keluarnya Kristen karena ada ayat-ayat yang kontradiksi Yesus diutus hanya untuk Bani Israel dan juga untuk bangsa lain. Jalan tengahnya menurut Kristen adalah tahapan-tahapan gitu. Tahapan sementara gitu. Tahapan sementara ya. Berarti nggak selamanya ya, begitu ya? Iya, nggak selamanya diutus hanya untuk Bani Israel maksudnya. Terus di Lukas Jadi sebenarnya klaimnya Kristen Yesus ya untuk universal. Gitu.
Di Lukas 1 ayat 33 kan tertulis, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Udah jelas Beda untuk lah Yakub, gitu ya. untuk Yakub Iya. selama-lamanya. Israel juga. Kan Yakub Israel. Iya. Jadi di lain sisi mereka bersikeras ketika membahas Mika ini, mereka bersikeras ternyata digenapi di Matius ini, dan di Matius itu mengatakan bahwa Yesus untuk bangsa Israel. Di sisi lain juga mereka menganggap bahwa Yesus universal. Tapi kan kalau mau dilihat yang paling menyedihkan itu kan amanat agung, yang dianggap sebagai amanat agung itu ternyata ayat sisipan. Oh iya sih. Kan istilahnya kejeblos gitu loh di situ. Iya. Oke, yang pertama Bani Israel, diutus hanya untuk bangsa Israel. Yang kedua tahapan sementara gitu. Murid-murid Yesus mulai mengawali penginjilan. Giliran untuk di seluruh dunianya kejeblos karena itu ayat sisipan. Gimana tuh? Sebenarnya ayat-ayatnya banyak kok, nggak cuma satu dua. Iya, yang membuktikan bahwa Yesus hanya untuk bangsa Israel. Banyak. Termasuk ayat yang paling terkenal di antara kita Muslim dan Kristen, ya Shema itu sendiri. Ketika Yesus mengulang Shema dari Musa. Shemanya Israel kok. Shema Israel kan. Bukan Shema Indonesia, bukan Shema Malaysia, bukan Shema Amerika kan. Dengarlah hai bangsa Israel. Iya. Sudah jelas pesan itu memang ditujukan kepada bangsa Israel, dan sudah jelas juga berarti semua pesan-pesan yang Yesus sampaikan yang merupakan wahyu dari Tuhan itu diperuntukkan memang untuk bahasa Israel gitu. Bahasa bukan Israel. Shema Cina, bukan Shema Melayu, bukan Shema lain kan ya? Iya. Shema Israel kan? Iya. Jelas emang. Itu lagi nanti tahapan. Tapi kok dalil-dalilnya justru lebih banyak yang menguatkan bahwa Jesus is only for Israel dibanding Jesus juga untuk universal ya? Iya, sekarang gini lah. Sekarang gini ya. Kita lihat secara luas dikit lah. Iya. Ketika agama Kristen sudah menjadi agama resminya bangsa Romawi, kan pada saat itu pasti mereka juga ingin menyebarkan ke tempat lain. Iya. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya dengan menyisipkan ayat Matius 28:19. Oh, ini ada ayat-ayat yang hanya untuk bangsa Israel nih. Gimana caranya supaya kita dianggap diperintah untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia? Gitu. Ya, dengan Matius 28:19 itu yang disebut sebagai amanat agung. Dan juga gini kok. Untung yang ngomong itu ayat sisipan bukan kita. Ya kan, Katolik ensiklopedia yang ngomong. Tapi Katolik nggak pernah ada. Kata siapa? Kata Hendritan. Katolik nggak pernah ada. Kata Hendritan. Kalau Katolik nggak pernah ada, terus yang Great Schism tahun 1054 itu apa? Ortodok dan Latin gitu. Aduh, Masya Allah. Pak Hendritan. Hati-hati lo, ntar suruh buang lo. Semua dibuang. Aduh, kacau. Tapi gini kok Doni tahu kan, ya terlepas dari kebenaran atau enggaknya ya, yang di atas salib Yesus itu kan ada tulisan INRI kan. Artinya kepanjangannya Yesus Nazarenus, Raja Yahudi lah, ya. Iudaeorum. Kan itu sebenarnya udah jelas bukan ya? Iya, kan Raja Israel juga tuh ya. Raja orang Yudea kan, bukan raja orang Cina ya kan? Iya. Orang Indonesia. Bener. Jelas, bukan raja orang Melayu ya? Bukan raja orang Melayu. Jadi memang hanya untuk Israel only sebenarnya. Udah gitu yang disalibkan bukan Yesus. Waduh. Menurut Islam. Oh, menurut Islam. Aduh. Terus gini kok. Kalaupun akhirnya, ya oke lah kita pur. Yesus adalah untuk semua bangsa, universal. Di Matius 19:28 nih, kan dikatakan, dia akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya berarti kan balik lagi khusus untuk bangsa Israel lagi. Terus untuk apa Yesus adalah seorang sosok yang universal jika pada akhirnya dia hanya menghakimi ke-12 bangsa suku Israel? Nah itu. Untuk apa? Ya itu makanya balik lagi kan, memperjelas lagi tuh bahwa Matius 28:19 bukan otentik. Yang gue temukan justru dalil-dalil yang menguatkan bahwa Jesus is for Israel only dibanding Jesus universal gitu loh. Iya. Jadi kita harus ngambil yang mana nih? Ngambil yang dalil-dalil
bahwa Yesus. Nanti ada pendeta bilang, ya udah kalau gitu lu aja yang bikin Bible gitu. Ada ya pendeta bilang gitu sama gua. Bisa ya, dia kasih otoritas ke Muslim ya untuk bikin Bible. Ya karena udah gak bisa jawab gitu. Jadi lu aja sendiri yang nulis gitu katanya. Itulah ya Muslim tuh Masya Allah ya. Bahkan kita pun saking rahmatan lil alaminnya, kita diamanahkan untuk memegang otoritas pemegang untuk buat Bible gitu. Saking nggak bisa jawab. Yang satu bilang buang, yang satu bilang ya udah kan dia aja nulis gitu. Gimana? Acau. Oke. Ya. Apa lagi? Jadi ya sebenarnya kesimpulannya jelas ya, kita dalam Islam itu mengimani Yesus Kristus, Isa Al-Masih sebagai Nabi Allah yang memang diutus hanya untuk bangsa Israel, Bani Israel. Dengan Injilnya, ya Tuhan mengamanahkan kepada Yesus atau kepada Isa, Injilnya untuk disebarkan kepada bangsa Israel. Dengan Injil yang satu ya? Dengan Injil yang satu. Bukan Injil yang 4 ya? Injil yang 4 bukan. Apalagi 5, 6. Oh, apalagi 5, 6. Bukan. Ya, Injil yang benar-benar valid dari Allah. Dan maksudnya Injil according to Jesus ya? According to Jesus. Dan ya posisi Jesus ya hanya sebagai Nabi. Tidak lebih rendah daripada Nabi. Tidak juga lebih tinggi daripada Nabi atau Rasul gitu. Jadi proporsional gitu dalam Islam. Yeah. Ya itu sih yang paling inti sebenarnya itu kita mengabarkan posisi Yesus yang sebenarnya. Dan kita nggak mau lah ya punya Tuhan yang rasis gitu ya? Ya enggak, tentu. Jangan rasis, maksudnya kasihan gitu ras yang lain gitu. Kalau Tuhan mengambil bentuk ras tertentu, kasihan ras yang lain gitu. Iya. Ya. Kalau misalnya Nabi adalah seorang ras tertentu nggak apa-apa. Untuk bangsa tertentu nggak apa-apa. Nabi adalah seorang manusia yang mempunyai ras, itu it's okay, nggak apa-apa. Nabi Muhammad seorang Arab ya kan. Ya kalau Tuhan ras tertentu kan kesian ya ras yang lain gitu. Iya. Kesian lu maksudnya gitu. Kesian gue juga gitu. Iya. Gue kan juga pengen punya Tuhan ras Cina gitu. Untung Tuhan gue nggak rasis ya. Ya alhamdulillah Tuhan kita menciptakan kita semua bersuku-suku ya, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Ya bukan untuk membuat suatu suku atau suatu ras lebih superior dibanding yang lain. Justru kita saling bahu-membahu. Kalau di dalam Islam kan kita gini, kan kita nggak bisa milih. Gua mulai dari mau jadi orang Cina, lu nggak bisa milih mau jadi orang Batak. Betul. Mau jadi orang Yahudi juga nggak bisa milih kan? Nggak bisa milih. Kalau nggak bisa milih menjadi orang ras tertentu, ya jangan menganggap ras yang akhirnya kita menjadi ras itu lebih tinggi dari yang lain. Nah gitu, iya. Maksudnya. Karena memang dalam Islam itu sebenarnya adalah bukan masalah, mentang-mentang kita misalnya jadi Arab, kita jadi lebih superior. Bukan. Islam itu mengatur bagaimana kita bersikap. Misalnya saya sebagai seorang yang miskin misalnya. Islam mengatur bagaimana saya bersikap. Apakah syukur saya ditambah, ya kan? Ikhtiar saya ditambah. Nah, demikian juga menjadi orang kaya misalnya. Bagaimana syukurnya juga ditambah, terus kejujurannya ditambah, sedekahnya ditambah. Islam itu mengatur itu. Dan bagaimana ketika saya menjadi seorang Batak misalnya, Islam itu mengatur, oh ya udah, sebagai seorang yang mempunyai suku bangsa tertentu, kita harus saling toleransi misalnya. Kan jelas lagi, lebih jelas lagi di Islam apa? Khotbah Rasulullah, ya. Orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Nah, orang non-Arab tidak lebih baik daripada orang Arab. Non-Arabnya gue ganti deh. Ya. Orang Arab tidak lebih baik daripada orang Batak. Orang Batak tidak lebih baik daripada orang Arab. Betul. Betul kan? Yang lebih baik dari antara orang Arab dan orang Batak apa? Orang yang bertakwa. Gue ganti lagi. Orang Arab tidak lebih baik daripada orang Cina. Nah. Orang Cina tidak lebih baik daripada orang Arab. Nah. Berarti kan nggak ada perbedaan gitu maksudnya. Yang lebih baik adalah yang paling bertakwa. Karena kita nggak bisa milih mau jadi orang ras apa. Nggak bisa. Itu semua ketentuan dari Allah. Sudah. Qadar gitu lah. Iya. Qadar yang sudah mutlak gitu. Mutlak. Itu nggak bisa ditawar. Kita mau jungkir balik kayak apa juga nggak bisa diganti. Gitu. Lu lahir sebagai orang apa, lu mati kapan itu udah ditentuin semua. Gitu. Iya. Justru yang dituntut nanti adalah misalnya nih, Ko Dondi, Anda ditakdirkan menjadi seorang Cina. Oh, ya udah. Sebagai seorang yang beras suku Cina, apa yang sudah Anda perbuat di bumi ini demi kemuliaan nama Allah? Ya kan? Kan tinggal bagaimana orang yang mempunyai ras yang berbeda-beda ini, dari semua ras yang ada di bumi ini,
bagaimana setiap ras ini berlomba-lomba mendekatkan dirinya kepada Allah Masya Subhanahu wa taala. Allah. Itu dia tuh. Kan itu penting. Itu yang intinya tuh Nah, itu itu sebenarnya. sebenarnya itu. Dengan dia berusaha sungguh-sungguh dan dengan segenap kemampuannya dia berjihad Nah, mendekatkan dirinya kepada pada Allah. Allah. Itulah jihad sesungguhnya. Nah, itu dia poinnya Hmm. sebenarnya. So, sahur. Alhamdulillah nih, Masya Allah, saudara-saudara Siman dan saudara-saudaraku yang mungkin belum Islam, pembicaraannya cukup panjang nih, cukup. Udah berapa jam? Oh, udah 2 jam loh. Buset. Gimana nih? Sahur. Baru jam. Masa sahur sambil konten? Ya, Masya Allah ya pemirsa. Nanti kita bahas lagi yang lain. Ya, kita akan bahas yang lain dan tentunya ya ini hanya sebagian kecil, hanya beberapa potongan dari yang bisa kita sampaikan dari Islam. Ya mungkin ada lagi temanku atau udah? Intinya gini ya, sebagai penutup apa yang kita bicarakan semua tadi ini selama 2 jam ini tidak lain tidak bukan hanya untuk menguatkan akidah umat Islam ya dari upaya-upaya pemurtatan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita membahas ini juga tidak dalam rangka kita mengolok-olok sesembahan orang lain. Yang kita bicarakan ini adalah semua yang sudah tertulis di dalam Bible. Iya. Ya. Dan juga berdasarkan ajaran Quran, kita dilarang untuk mencaci maki sesembahan orang lain. Iya, betul. Ya. Karena ada hadis juga, Rasulullah bersabda, kepada sahabat-sahabatnya, janganlah kamu menghina Allah dan Rasulnya. Sahabat pada bingung, loh, kok kita dikatakan menghina Allah SWT dan Rasulnya, gimana ceritanya gitu? Baru diteruskan oleh sabda Nabi bahwa kalian tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Iya. Karena kalau kalian menghina sesembahan orang lain, mereka nanti akan membalas menghina Allah SWT tanpa pengetahuan. Itu maksudnya gitu loh. Ya. Jadi itu adalah sebenarnya apa yang kita semua bicarakan di sini tidak lain tidak bukan semuanya hanya untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Oke? Betul. Apalagi ini masih dalam bulan Ramadan. Jangan sampai puasa kita bolong gitu ya. Yang cowok maksudnya ya. Iya. Kita berlomba-lomba di dalam takwa sehingga kita menjadi orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, Itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan juga buat para pemirsa jangan lupa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami dipersilahkan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta dan bisa mengkonfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dah langsung ditutup. Ya, pemirsa sekalian, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin kami mohon maaf jika ada kesalahan. Itu semua berasal dari kami. Jika ada kebenaran yang kami sampaikan itu tentunya berasal dari Allah. Mungkin itu saja kok. Alhamdulillah, kita tutup saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.